10 dari kitab Wahyu, saudara. Kita akan melihat bersama pada ayat yang ke-9. Ayat 9 sama-sama kita baca. Ayatnya yang ke-9 sama-sama kita baca, saudara. 1, 2, 3. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah ia akan membuat perutmu terasa pahit, tapi di dalam. Ayat 10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Itu, saudara. Saudara, kita masih melihat bagaimana pembukaan rahasia kitab-kitab yang dibukakan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes, saudaraku. Dan bagaimana kemudian kita melihat, saudaraku, ya, salah satu kitab dibuka dan dikatakan bahwa ambil dan makanlah dia, saudara, dia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Saudara, itulah firman Tuhan, ya. Itulah sudah hukumnya firman Tuhan. Firman Tuhan itu waktu kita dengar, waktu kita terima, seperti madu, ya, saudara. Dengan janji-janji firman Tuhan, dengan perkataan-perkataan Tuhan, itu bagaikan madu ketika kita terima, yang digambarkan di dalam mulut. Tetapi ketika kemudian itu masuk, saudara, ketika itu masuk di dalam tubuh, masuk di dalam perut, katanya ketika Yohanes memakan kitab itu, maka terasa pahit, katanya, saudaraku, ya, perutku menjadi pahit rasanya. Demikianlah juga firman Tuhan. Ketika firman itu kita terima, manis, indah, ya, saudara, suka kita menerimanya, suka kita mendengarnya. Tetapi ketika firman itu mulai bekerja dalam kehidupan kita, ketika kita mulai masuk di dalam melakukan setiap firman-firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, nah itu tuh, saudara, yang gak gampang, ya. Itu yang tidak mudah, ya. Mendengarnya sih enak, mendengarnya sih indah, ya, saudara. Tetapi, saudara, firman itu, makanan itu, saudara, ketika itu cuma sampai di mulut, lalu kemudian kita muntahkan, maka makanan sebagus apapun, sehebat apapun, sebergizi apapun, dia tidak akan pernah berpengaruh dalam hidup kita kalau sampai itu cuma sampai di mulut, ya. Tetapi makanan itu akan berpengaruh besar dalam kehidupan kita, membangun sel-sel baru, memberikan energi baru, saudaraku, membangkitkan apa yang stamina baru dalam diri kita, dalam tubuh kita. Ketika makanan itu mulai masuk, saudara, mulai masuk, dan makanan itu mulai diolah, saudara. Makanan itu mulai diolah, saudara, maka disitulah terbentuk energi-energi dalam tubuh kita, mulai meningkatkan namanya stamina kita, mulai membangun sel-sel baru yang mati, yang sudah mati itu dibangun lagi dalam diri kita. Demikian pula dengan firman Tuhan. Kekristenan hari-hari ini cuma sampai masuk, ya maaf, saudara, ya banyak, tetapi puji Tuhan, saudara, mau masuk terus di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada amin, saudara. Kekristenan seringkali sukanya cuma sampai masuk di ibadah, pengalaman ibadahnya, ya, suasana ibadahnya, dengar firman Tuhannya dari hamba-hamba Tuhan, apalagi yang terkenal, apalagi yang kita suka, maka kita gemar, kita suka, ya, saudara. Tetapi siapapun juga, yang saya seringkali katakan, siapapun, ya, saudara, seenak apapun firman itu, tapi kalau kemudian ketika firman itu mulai bekerja dalam hidup kita, firman Tuhan mulai harus dipraktekkan dalam hidup kita, dan kita nggak mampu, kita menolak, saudaraku, untuk menjadi pelaku firman Tuhan, maka firman itu nggak pernah ada artinya. Firman itu nggak akan berpengaruh besar dalam hidup. Karena memang, saudaraku, ketika dia mulai bekerja, ketika dia mulai mulai kita harus menjadi pelaku proses tubuh ini, saudaraku, ya. Karena yang melakukan firman Tuhan ini bukan roh, ya. Yang melakukan firman Tuhan ini adalah tubuh, saudara, jiwa kita, perasaan kita. Bagaimana ketika kita ditekan, bagaimana ketika kita disakiti, bagaimana ketika kita dikecewakan, bagaimana ketika
kita menghadapi kesulitan. Lalu bagaimana kemudian firman ini bekerja dalam hidup kita seperti apa? Nah, itu yang agak. Itu bagaikan rasanya pahit ya. Waktu kita harus ketika kita disakiti, kita harus mengampuni. Ketika kita lagi nggak punya apa-apa, kita terus harus memberi. Itu bukan sesuatu yang mudah. Itu yang namanya pahit. Ketika situasi yang sulit, kita harus tetap sabar. Ketika situasi yang apa namanya, yang berat, kita masih harus tetap berharap sama Tuhan. Itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi itulah proses, saudara. Itulah yang akan membuat saya dan saudara mengalami janji-janji Tuhan. Ada amin, saudara. Ketika apa? Ketika kita membiarkan, saudaraku, tubuh ini mulai masuk jadi pelaku firman Tuhan. Dan memang seperti tadi dikatakan, rasanya pahit. Pasti ada sesuatu yang berontak di tubuh ini. Ada sesuatu yang melawan, ada sesuatu yang menolak di tubuh ini. Ketika kita harus jadi pelaku firman, ada sesuatu yang nggak bisa terima. Nah, itulah. Ya, ketika kita harus sabar di tengah-tengah tekanan, ada sesuatu yang nggak terima dalam diri kita. Ketika kita difitnah dan kita harus tetap terima, saudara, ada sesuatu yang nggak terima dari tubuh kita. Tapi itulah firman. Disitulah kalau saudara merasakan hal yang seperti itu, disitulah firman sedang bekerja dalam hidup saudara. Ada amin, saudara. Disitulah firman sedang bekerja. Disitulah saudara lagi hidup berdampingan dengan firman. Itu aja. Karena memang untuk jadi pelaku firman tuh nggak bisa nyaman-nyaman aja, nyantai-nyantai aja, ketawa-ketawa, ya saudara. Nggak ada beban waktu mau ngelakuin firman, ada beban. Ya maaf, mungkin buat hamba Tuhan lain bilang nggak ada beban, tapi memang ada beban. Iya dong. Seperti kita di tengah-tengah rasa sakit, kita masih harus tetap setia ibadah sama Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kita paksakan diri, saudara paksakan untuk datang sama Tuhan. Ini kan bukan sesuatu yang mudah. Ada sesuatu yang paksa. Tapi inilah saudara bagian yang ini nih, bagian yang tidak mudahnya, mendengar firman-Nya. Ya, mendengar firman itu apa? Ya ibadah, ya saudara. Mendengar firman itu ibadah, ya. Itu masih nggak susah, bahkan manis di mulut, nikmat. Apalagi kita bisa kumpul lagi sama-sama, kita bisa berhimpun lagi beribadah sama-sama, indah, saudara, ya. Tapi nanti saudara, waktu kita mulai pulang, ya perhimpunan itu sudah nggak ada lagi, kita mulai sendiri-sendiri dan kita harus dituntut, kita berhadapan dengan kenyataan kehidupan kita, saudara, yang berat, yang nggak gampang, yang rumit, yang sulit, saudara. Di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah saudara sebagai kepala rumah tangga harus terus berjuang menghidupi anak-anak. Ya, di tengah-tengah situasi seperti ini saudara masih berjuang, saudara, menghidupi kebutuhan keluarga, ngebiayain pendidikan anak, itu nggak gampang. Dan saudara harus tetap hidup jujur di hadapan Tuhan. Saudara harus tetap ngelakuin. Ada kesempatan, ada celah saudara bisa lakukan sesuatu, jalan pintas, tapi saudara nggak lakuin itu. Nah, itu berat. Tapi itulah nilai kita sebagai orang percaya. Amin, saudara. Disitulah Tuhan melihat ada nilai. Amin. Saya nggak mau berteori, saudara. Ya, terlalu capek, terlalu lama kita berteori. Kita harus masuk dalam pengalaman menjadi pelaku firman Tuhan. Karena kalau cuma sampai di teori, cuma sampai di pengetahuan, maka ya itu janji Tuhan juga hanya jadi teori, hanya jadi hayalan buat kita. Janji Tuhan yang hebat, yang indah itu, saudara,
yang luar biasa itu, ya, yang salah satu saja firman Tuhan bilang begini, ya, 1000 orang merebah di sebelah kirimu, 10.000 serebah di sebelah kananmu, engkau hanya menonton dengan matamu sendiri. Ada amin, saudara? Bukankah itu janji yang hebat, saudara? 1000 orang rebah, ya, 10.000 rebah di sebelah kanan kita, tapi kita hanya menontonnya. Artinya apa? Nggak ngalamin kita kejatuhan itu, nggak ngalamin kita keambrukan itu. Ada firman Tuhan bilang sama kita, singa-singa muda beranak kelaparan, tapi orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ada amin, saudara? Bukankah itu janji yang hebat? Amin. Bukankah kalau kita alami itu, waduh, saudara. Kadang kalau tikus kelaparan, kita ikut kelaparan. Iya. Kadang kalau kucing kelaparan, kita ikut kelaparan. Maksudnya gini loh, saudara. Singa tuh apa ya? Susah kelaparannya. Kenapa? Karena seluruh tubuhnya terbentuk untuk menjadi pemangsa. Seluruh tubuhnya, bagian-bagian tubuhnya terbentuk untuk menjadi apa ya? Bukan yang dimangsa gitu, tapi jadi pemangsa. Dia tuh pemangsa nomor 1, bukan, saudara? Kalau nggak salah, dia rantai nomor 1 tuh dia. Kita manusia ya, lupa ya. Nggak ada yang bisa lawan dia. Tapi Tuhan bilang singa-singa muda merana kelaparan. Singa-singa muda yang masih staminanya hebat, staminanya masih keker, saudara. Daya juangnya masih hebat, tapi dibiarkan kelaparan. Tapi orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Nah, adakah janji itu cuma ya jadi orang percaya pasti ngalamin, jadi orang Kristen ya pasti ngalamin, jadi pelayan Tuhan ya pasti ngalamin? Enggak. Kalau saya sampaikan yang seperti itu, maaf, saya lagi ngebohongin saudara, saya lagi ngebodoh-bodohin saudara. Maaf. Saya lagi nipuin saudara, karena Alkitab yang saya baca tidak seperti itu. Ya nggak tahu kalau ada pendeta lain yang bilang. Tapi yang saya pelajari selama 30 tahun saya melayani Tuhan. Saya pertaruhkan pelayanan saya 30 tahun lebih sudah. Kalau saya ngomong, ya anak Tuhan, udah jadi anak Tuhan juga diberkati, sudah tenang baik. Saudara, saya lagi ngebohong-bohongin. Kita harus jadi anak Tuhan yang jadi pelaku firman. Ada amin, saudara. Kita harus jadi pelaku firman. Pahit rasanya waktu firman itu bekerja, waktu firman itu menuntut kita untuk di tengah-tengah situasi yang sulit tetap berharap bergantung sama Tuhan, nggak bergantung sama manusia. Ketika kita disakiti, kita masih harus tetap sabar, dan kita bahkan harus melepaskan pengampunan itu. Di tengah-tengah keadaan ada kesempatan kita bisa lakukan yang jahat, tapi kita nggak lakukan yang jahat. Gampang. Itu yang saya katakan, berjuang, sudah. Itu seringkali kita harus lakukan dengan berdarah-darah. Makanya firman Tuhan bilang begini. Ya, Tuhan bilang begini, sabaslah hai hambaku yang setia, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Ada amin, saudara? Sabaslah hambaku yang setia. Yang di tengah-tengah situasi yang sulit tetap setia, di tengah-tengah situasi yang sukar tetap setia, di tengah-tengah nggak mungkin untuk melakukan firman, tapi dia belajar menjadi pelaku firman. Makanya firman Tuhan bilang begini, Tuhan yang sambut. Ada amin, saudara? Bukan malaikat yang sambut saudara, Tuhan yang sambut kita. Tuhan bilang sama kita, sabaslah hai hambaku yang setia. Bukan malaikat yang bilang. Artinya kalau kita jadi orang-orang setia, kita tuh orang-orang penting di hadapan Tuhan. Saudara, kalau saudara lihat ya, pejabat, ada misalnya pejabat siapa dari luar negeri, itu kalau yang nyambut yang cuma menteri luar negeri, itu dianggap remeh sama negaranya, dianggap remeh.
Tapi kalau misalnya gitu saudara, nggak mungkin kalau Trump datang ke Indonesia yang nyambutnya Menteri Luar Negeri, nggak mungkin. Yang harus nyambutnya siapa? Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Iya, harus Joko Widodo yang sambut. Kenapa? Orang penting. Tapi nggak tahu tuh kalau presiden kita datang ke Amerika, Trump bukan yang sambut, saya juga nggak ngerti. Tapi saudara bayangkan, kalau saya dan saudara masuk surga, tuh, yang biasa duduk di situ, sudah masuk surga, ya, yang biasa duduk di situ, Om Sunwar. Saya percaya waktu Om Sunwar masuk surga, Yesus berkata begitu, "Sabaslah hai hambaku yang setia, Sunwar." Masuklah dalam kesukaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu orang-orang yang seperti ini, orang yang berjuang, orang yang kadang-kadang jatuh gitu, kalah, gagal, tapi dia berjuang bangkit lagi, jalan lagi, nggak menyerah sama kehidupan. Ada amin juga. Nggak kemudian ketika dia kalah, jatuh, serah mungkin dia primbet menyerah sama situasi. Enggak, dia bangkit lagi, dia bangun lagi, dia belajar jadi pelaku firman Tuhan lagi. Mungkin dia gagal lagi di depan, saudara, tapi dia bangun lagi. Jadi pelaku firman Tuhan gampang, nggak terus berhasil terus, bukan? Iya kan? Terus kita sabar, Tuhan, saya pengen sabar Tuhan, ya Tuhan, puji Tuhan, nanti 10 tahun ke depan saudara bersaksi, ya 10 tahun ke depan saya puji Tuhan, saudara, tanggal berapa sih? Tanggal berapa? 10 Juni tahun 2020 ya saudara, setelah COVID sudah mulai mereda, saya bilang sama Tuhan, saya mau sabar, saya nggak mau marah-marah. Puji Tuhan, sampai 10 tahun yang sekarang saya nggak pernah marah-marah. Nggak mungkin, nggak mungkin. Betul saudara, 10 tahun nih kalau kita masih hidup nih saudara, jadi kasih panjang umur, sehat, ya diberkati Tuhan, amin saudara. Ya. Tapi 10 tahun puji Tuhan, nanti di akhir tahun sudah apa namanya, bukan saya gembalanya, kayaknya 10 tahun lalu bukan saya gembalanya, ya. Anak saya, ya saudara, saya udahlah, ya yang muda-mudanya. Saudara, puji Tuhan, saya nggak pernah marah-marah loh saudara. Ya, biar orang maki saya, orangnya, saya nggak marah-marah, saya sabar. Kayak si beli sih, kayak si marahnya saudara sama marahnya saya udah gak kehitung lagi tuh saudara 10 tahun ke depan. Ya kan saudara, ya ini sih maaf ya saudara ya. Tapi kita waktu kita marah, lalu Roh Kudus ingatin kita, jangan marah-marah Pak. Kita minta ampun sama Tuhan. Amin. Ya kayak gitulah kehidupan kekristenan lah. Kehidupan kekristenan tuh nggak, buat saya nggak kayak apa tuh, kayak di film tuh saudara. Ya, yang seri dikebuk, udah luka, nggak pernah mati-mati gitu saudara. Itu kan di film, udah dikebuk, dikeroyok 100 orang. Nah gitu kan. Dipukul orang sakit, dikecewain orang sakit, diplemosin orang lagi di jalan, diplemosin si sakit, cuman dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bukan Tuhan tolong, haleluya, darah Yesus, ya darah Yesus, kayak gitu kan. Itu tuh perjuangan kita untuk apa? Mengatasi kedagingan kita yang lagi pengen melawan, sampai akhirnya kita jadi pelaku dosa. Kita akhirnya cuma karena digituin, kita jadi dendam sama orang. Dan kadang-kadang dendam itu kita wariskan sama anak-anak kita. Gitu, ya, aja pernah anak-anak balik keluarga pun, mami dilalui jalan, nyapa deweke, dipremosi, awasi lain, tidak boleh gaul bari anaknya, apa main demenan bari anaknya. Jadi itu yang namanya dosa keturunan saudara. Yang namanya kebencian saudara-saudara wariskan sama keturunan, sama anak-anak saudara. Aja kok. Enggak, ini kenyataan hidup saudara. Ya, bahwa kenyataan hidup memang gak gampang. Dan itulah sebabnya Tuhan lihat, Tuhan tahu bahwa ketika firman ini mulai bekerja,
Ketika firman ini mulai bekerja dalam hidup kita, itu seperti makanan kitab yang dimakan sama Yohanes. Pahit rasa. Pahit rasanya itu apa sih? Kalau sudah makan yang pahit, aduh, kayak apa ya? Oh iya, saya pernah, ya, anak saya pernah kena malaria, Mika, saudara. Lalu orang kasih tahu apa itu yang merah-merah? Angkat, ya. Saya bilang sama Mika, minum, kalau enggak masuk rumah sakit. Dia waktu itu baru umur 3 tahun atau 4 tahun. Minum, kalau enggak masuk rumah sakit. Waktu itu pengen Natalan, ya. Pengen Natalan. Masa mau Natalan di rumah sakit? Minum. Banyak nangis, nggak mau. Jadi saya ngicip, saudara. Saudara pernah ngicipin angkat nggak? Itu rasanya angkat, saudara. Saya ngicip, nggak tahu rasanya kayak apa, saudara. Pahit, getir tuh, saudara, ya kan? Getir. Baru sedikit aja, saudara. Tapi saya percaya, kalau kita mau belajar jadi pelaku firman, nanti Roh Kudus yang menolong saya dan saudara. Bahwa bukan kita lagi yang bekerja, bukan kita lagi yang, nanti Roh Kudus yang nggak ngerti bagaimana. Nanti Roh Kudus mulai ubahkan kita, amin, saudara. Saya ingat saya itu orangnya kesinggungan. Saya itu ingat saya itu orangnya baperan. Saya itu dulunya suka, pemarah, saudara. Ya nggak tahu kalau saudara melihat saya masih pemarah, cuma biar agak mending ya, saudara, ya. Ada sih turun 5%-an sih, saudara. Dulu saya itu pemarah, kesinggungan, beneran kesinggungan. Tapi nggak ngerti loh, saudara. Ya, Roh Kudus mulai menolong kita, saudara. Karena janji firman Tuhan itu luar biasa buat saya dan saudara. Amin, saudara. Bahkan firman Tuhan bilang begini, penderitaan yang sekarang kamu alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang kamu akan terima. Dan udah, maksud saya gitu, jangan bicara kekekalan, bahwa janji firman Tuhan juga, berkat Tuhan juga, Tuhan sediakan kita buat kita di bumi ini. Ada amin, saudaraku. Di bumi ini saja nih, saudara, saya dan saudara akan dibuat beda sama orang lain. Seperti tadi yang saya katakan, singa-singa muda merana kelaparan, janji-janji yang lain. Bagaimana ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang khusus diberikan. Tidak semua orang, tapi buat saudara dan saya, buat setiap kita yang belajar dari pelaku firman. Orang yang lakuin firman, jalannya lurus-lurus aja, lancar-lancar aja, enggak, itu aja yang sudah mesti ingat. Ya, pelaku firman tuh kalau waktu sudah menjadi pelaku firman lancar-lancar aja, enggak, tetap ada hambatan, tetap ada tantangan. Nah, itulah seni daripada kehidupan orang percaya. Tapi disitulah kita akan melihat Tuhan kita, Tuhan yang hebat dan luar biasa. Amin, saudara. Disitulah waktu tantangan itu datang. Kadang-kala orang lain sepi, kita juga ngalamin sepi. Tapi beda hasilnya beda. Dalam nama Yesus saya katakan, hasilnya beda. Ada amin, saudara. Kayaknya kita kayak orang pada tapi enggak sama. Kayaknya waktu orang lain nurun, kita juga nurun, tapi beda. Dalam nama Yesus nih, saudara, saya sebagai hamba Tuhan, beda. Waktu orang lain nggak dapat, kita juga nggak dapat, tapi beda. Dalam nama Yesus saya katakan beda. Ada sesuatu yang berbeda. Hasilnya tetap beda. Tolong kita ya, saudara. Yuk sama-sama kita mulai terus membangun hidup untuk jadi pelaku. Nggak gampang, tidak seperti membalikan telapak tangan ngedipin mata. Tapi Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara. Terus. Dengan kekuatan Roh Kudus kita bisa berhasil. Ya, kita mulai orang yang belajar dari pelaku firman Tuhan, dan Tuhan disenangkan lewat kehidupan. Mari kita menyembah Tuhan.